Menyaksikan guna-guna istri muda itu seperti memasuki bioskop dengan ekspektasi horor menegangkan, tapi pulang dengan perasaan campur aduk antara bingung dan geli. Film ini berusaha menggabungkan mistis, drama keluarga, dan konflik poligami dengan gaya yang serba tanggung. Hasilnya, sebuah tontonan yang lebih mirip parodi dari genrenya sendiri. Plot, horor atau opera sabun. Ceritanya dimulai dari Burhan, Anjasmara, pria kaya yang memutuskan menikah lagi dengan Angel, Carissa Pruset, seorang wanita muda penuh ambisi. Vivian, Lulu Tobing, istri pertama yang entah bagaimana rela dimadu, justru menjadi pusat konflik kala Angel mulai menggunakan guna-guna untuk memastikan posisinya sebagai istri favorit. Dari sini, film mencoba membangun ketegangan antara dunia mistis dan realitas rumah tangga, tapi malah jadi serangkaian adegan klise yang tak pernah menemukan irama yang tepat. Konflik utama sebenarnya punya potensi. Ada elemen drama yang dramatis, istri muda ambisius, istri tua yang terluka tapi kuat, dan konflik mistis yang bisa menggugah. Tapi masalahnya, film ini terlalu sibuk melompat-lompat dari satu konflik ke konflik lain, membuat penonton kehilangan simpati pada para karakternya. Karakter Angel, misalnya, berubah dari antagonis yang manipulatif menjadi tukang santet tanpa perkembangan berarti. Horor yang bikin ketawa. Horor adalah elemen utama yang dijanjikan film ini, tapi nyatanya sangat minim dampak. Alih-alih menciptakan ketakutan, efek-efek CGI yang digunakan lebih menyerupai proyek tugas akhir mahasiswa desain grafis. Adegan mistis yang seharusnya mencekam malah terasa seperti hiburan komedi, terutama dengan penggunaan efek suara dramatis yang tidak pada tempatnya. Seandainya mereka lebih serius dalam membangun atmosfer seram, film ini mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi horor yang layak. Bahkan karakter Mbah Sumi, Happy Salma, yang diperkenalkan sebagai dukun hebat tidak banyak membantu. Penampilannya memang meyakinkan, tapi sayangnya interaksinya dengan konflik utama terasa seperti subplot terpisah. Ia muncul hanya untuk menyampaikan perasaan mistis, tanpa benar-benar terintegrasi dengan alur cerita. Karakter yang datang dan pergi. Burhan adalah pria yang kehadirannya di cerita terasa lebih seperti alat plot ketimbang karakter yang nyata. Vivian, meskipun diperankan dengan cukup baik oleh Lulu Tobing, ditulis sebagai sosok istri klise yang pasrah namun tetap memiliki sisi kuat. Sementara itu, Angel sebagai istri muda memiliki potensi besar untuk menjadi karakter antagonis yang berkesan, tapi eksekusinya membuat penonton sulit memutuskan apakah harus membenci atau sekadar mentertawakannya. Hubungan antara Angel dan keponakan Burhan, Roy, juga tidak lebih dari gimik tambahan yang membingungkan. Drama yang kelebihan bumbu. Film ini berusaha keras mencampur drama poligami dengan elemen mistis, tapi hasilnya justru berantakan. Seolah takut dianggap terlalu sederhana, sutradara memasukkan banyak elemen, mulai dari cinta segitiga hingga santet balas dendam, tanpa pernah benar-benar mengembangkan salah satunya dengan baik. Akibatnya, semua konflik terasa dipaksakan dan tidak menyisakan dampak emosional yang mendalam bagi penonton. Kesimpulan, menghibur untuk alasan yang salah. Pada akhirnya, Guna-Guna Istri Muda adalah film yang sulit dikategorikan. Sebagai horor, ia gagal menakut-nakuti. Sebagai drama, ia terlalu melodramatis. Sebagai tontonan ringan, ia malah jadi komedi tak disengaja yang membuat penonton bertanya-tanya apakah ini memang niat sutradaranya. Jika kamu ingin hiburan yang bikin kamu tertawa tanpa sengaja di tengah upaya serius menjadi horor, mungkin film ini cocok untukmu. Tapi kalau kamu mencari cerita yang memikat, atmosfer seram, atau pengembangan karakter yang solid, lebih baik tinggalkan guna-gunanya di layar bioskop. Satu hal yang pasti, Guna-Guna Istri Muda adalah tontonan yang akan selalu diingat bukan karena kualitasnya, tapi karena keanehannya yang sulit dijelaskan. Skor untuk Guna-Guna Istri Muda, 4/10. Film ini sebenarnya memiliki potensi besar dengan tema mistis yang selalu menarik perhatian penonton Indonesia. Namun, potensi itu tenggelam dalam plot yang tidak fokus, efek visual yang mengecewakan, dan karakterisasi yang klise. Drama poligami dan horor mistis yang dicampur tanpa arah lebih mengundang tawa daripada rasa takut atau simpati. Nilai 4 diberikan sebagai penghargaan atas beberapa akting yang cukup baik, terutama dari Happy Salma, dan usaha film ini untuk mencoba sesuatu yang berbeda, meskipun eksekusinya jauh dari harapan.